Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Saya mempersilakan jemaat Tuhan mengambil saat hening untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan Tuhan, Sang Penebus, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita dengan diiringi alunan musik. Tuhan berada di bait suci. Jemaat Tuhan, tapak demi tapak kaki Yesus. Tapak demi tapak kaki yang berdarah menyusuri Via Dolorosa. Salib terpancang di Golgota dan tubuhnya terkulai lemah. Dengan berjubahkan kain ungu, serta mahkota duri melingkar di kepalanya. Bertubi-tubi pukulan dan cambukan mendera, dan tombak melayang menghujam tubuhnya. Bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan. Meneteskan peluh bercampur darah membasahi bumi, ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Putra Allah menanggung sengsara dan pedih demi manusia, demi kita umatnya, dan memanggil kita untuk melihat kasih-Nya yang mulia. Inilah kami. Kini kami datang bertelut. Jemaat Tuhan, pada Jumat yang agung ini mari kita hayati karya Sang Penebus. Mari kita muliakan cinta kasih-Nya dengan menyanyikan pujian mulia bagi Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putra-Nya diberikan untuk kaum berdosa. Nya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagimu. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dengan kepercayaan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari kita dalam kebaktian Jumat Agung pada saat ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 yang demikian bunyinya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Marilah kita merendahkan hati kita, memandang kepadanya yang berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kepada Dia yang menanggung dosa dan celah kita dengan menyanyikan kepala yang tertunduk. Saudara-saudara, saat ini di hadapan Tuhan, Allah kita, kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, dan memohon ampunannya. Saya memberikan kesempatan untuk setiap kita berdoa secara pribadi dengan diiringi oleh musik. Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kami lebih menyukai kegelapan dosa daripada terang Kristus. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami sadar bahwa karena dosa-dosa kamilah Yesus menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib. Seharusnya kamilah yang patut dihukum, namun Yesus telah menanggungnya. Gantikan kami. Terima kasih ya Juru Selamat, atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas lukamu, atas bilur-bilurmu, atas salibmu yang kau pikul. Kini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami bagimu, ya Tuhan, agar kami disucikan dan dilayakkan. Tolonglah kami, ya Tuhan,
agar kami menghayati aniaya dan cela yang Engkau alami, agar kami meninggalkan dosa-dosa dan jiwa kami pun sentosa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita meresponi pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Hadir Kau. Pada saatnya Yesus disalib, apakah engkau ada di situ? Membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Yesus disalib, pada saatnya Yesus dipaku, apakah engkau ada di situ? Membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Yesus dipaku, pada saatnya Ia dikuburkan, apakah engkau ada di situ? Membuatku merasa gentar, gentar, gentar. Pada saatnya Ia dikuburkan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berita anugerah hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-12 yang bunyinya demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Saat ini kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Revo Panambunan, dengan menaikkan pujian kepada Tuhan Allah kita, Sang Penebus yang telah menyerahkan nyawanya untuk membayar semua dosa dan pelanggaran kita, dengan menyanyikan Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang
Jemaat, silakan. Mari jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk besarnya cinta kasih Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama sekali lagi di dalam perjalanan kami, mengiring dan mengikut Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan akan firman Tuhan, kisah salib itu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh bekerja di dalam diri setiap kami, ketika kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami serahkan untuk hamba-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan, setiap saudara-saudara, rekan-rekan kami yang pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Kristus yang disalibkan, mati bagi dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa, mata iman kami tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai macam pergumulan, situasi hidup. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana yang tadi sudah dibacakan, saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-46. Yang merupakan ucapan Tuhan Yesus yang ke-7 di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, mereka yang menyimpan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah maupun juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Saya percaya kita semua di dalam pertolongan dan kasih Tuhan kita boleh kembali beribadah. Ini merupakan satu sukacita yang sangat besar. Di tengah-tengah situasi hidup ini kita boleh tetap memiliki anugerah Tuhan, kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ucapan yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada begitu banyak orang-orang yang di dalam akhir hidup mereka, mereka mengatakan kata-kata yang terakhir dalam hidup mereka. Seorang bernama Steve Jobs, kata-kata terakhir ketika dia melihat anak-anak, istri, dan juga orang-orang di sekitarnya, dia hanya mengatakan, wow, wow, wow. Banyak orang mengatakan karena waktunya yang dia habiskan untuk bisnis dan semuanya, sehingga dia tidak menyadari bagaimana keluarganya sudah begitu luar biasa dan dia hanya bisa berkata, wow. Michael Jackson di dalam akhir hidupnya, kata-kata yang terakhir yang keluar dari mulutnya adalah more milk. Di tengah-tengah keadaan dia terpengaruh obat tidur, saudara-saudara, dia memang membutuhkan segelas susu. Whitney Houston, di dalam satu kata-katanya akhir hidupnya dia katakan, I'm gonna go see Jesus, want to see Jesus. Seorang Mother Teresa di akhir hidupnya dia katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 7 perkataan salib
adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia meninggalkan akan setiap orang-orang murid-muridnya pada saat itu. Dan di dalam perkataan itu dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada perkataan yang ketujuh? Bukankah di dalam perkataan yang keenam Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Berarti sudah genap, sudah tidak ada hal-hal yang lain yang dilakukan. Dia bisa saja menghembuskan nafasnya, lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Mengapa saudara-saudara perlu akan bunyi daripada ucapan Tuhan Yesus yang ketujuh ini saudara-saudara? Apa pentingnya angka 7 ini saudara-saudara? Apa pentingnya ucapan yang ketujuh ini saudara-saudara? Angka 7 itu di dalam Alkitab adalah angka yang sempurna Bapak Ibu Saudara-saudara. Angka 7 itu adalah angka yang komplit. Angka 7 itu adalah angka yang berarti istirahat. Di dalam bagian firman Tuhan saudara-saudara sekalian kita melihat bagaimana ketika Allah menciptakan akan langit, bumi dan segala isinya. Allah menciptakan selama 6 hari lamanya saudara-saudara. Dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Saudara-saudara sekalian, di dalam hari yang pertama sampai hari yang keenam, Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah seluruh makhluk hidup dan segala yang ada, saudara-saudara. Dan pada hari yang ketujuh, mission accomplished. Misi sudah selesai, penciptaan itu selesai, dan Allah itu kemudian beristirahat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa penciptaan bukan hanya satu kali saja. Tetapi penciptaan itu berlangsung selama 2 kali, saudara-saudara. Pertama pada waktu manusia itu diciptakan, bumi dan segala isinya itu diciptakan. Tetapi dalam penciptaan yang kedua, Allah menciptakan manusia yang baru di dalam Kristus. Di dalam penciptaan yang kedua, Allah menciptakan kita sebagai ciptaan yang baru. Paulus mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau penciptaan yang pertama, Allah menciptakan dari ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam penciptaan yang kedua, Allah juga menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam hidup manusia, tidak ada satu kemungkinan untuk melakukan kebenaran. Di dalam hidup manusia tidak ada sesuatu hal yang pantas untuk dia layak untuk menyatakan dia sebagai manusia yang baru. Tetapi hanya oleh anugerah Allah, maka manusia itu diciptakan kembali. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam 7 perkataan salib ini memiliki akan kesamaan di dalam penciptaan Allah. Di dalam hari yang pertama sampai hari yang ke-6, di dalam ucapan yang pertama sampai yang ke-6, Sang Firman itu berkata, Sang Firman itu mengatakan 7 ucapan salib, perkataan-perkataan salib. Tetapi dalam perkataan yang ke-7 ini saudara-saudara, Tuhan Yesus ini mengatakan mission accomplished. Misi sudah sempurna terjadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Yesus beristirahat. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua karya penebusan yang kedua bagi manusia. Sehingga orang-orang pilihan Allah di dalam kedaulatan dan anugerah Allah, dia diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya apa artinya? Apa arti daripada perkataan Tuhan Yesus ketika dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 ini menjadi sesuatu hal yang penting buat kita. Setidaknya ada beberapa hal yang saya ingin kita pikirkan sungguh-sungguh di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Saudara-saudara, di situ ada 2 pemandangan yang berbeda sekali. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus pada saat itu masih tergantung di atas kayu salib. Tetapi yang kedua, bahwa dia sudah di tengah-tengah keadaan menyelesaikan akan segala sesuatunya. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib itu selama 6 jam. Dari jam 9 pagi, dari sekarang kira-kira Yesus itu sudah naik
sampai nanti jam 3 sore. Nah saudara-saudara, selama 6 jam ini sesungguhnya dibagi menjadi 2 bagian. Penderitaan Kristus di atas kayu salib. Bagian pertama adalah 3 jam pertama. Yesus dia mengalami penderitaan pada saat dia harus berjuang melawan manusia, melawan iblis yang terus berusaha untuk menghancurkan Yesus. Pada 3 jam pertama ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana kejahatan manusia. Iblis yang ingin untuk menghancurkan anak Allah itu sendiri. Tetapi dalam 3 jam yang selanjutnya, di dalam Injil dikatakan jam 12 siang, pada saat itu terjadi kegelapan yang begitu luar biasa, meliputi seluruh daerah itu. Saudara-saudara sekalian, 3 jam yang kedua, Yesus harus menanggung akan hukuman Allah. Hukuman Allah itu telah disediakan bagi manusia-manusia yang berdosa. Dan pada saat itu saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam 3 jam itu dia kemudian taat kepada Tuhan dan dia berkata, sudah selesai. Dan akhirnya dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Saudara-saudara, kita bisa berbayangkan saudara-saudara, di dalam ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Kalau sebelumnya dalam ucapan yang keempat, Tuhan Yesus itu berkata di dalam bagian itu, Allahku, Allahku. Tetapi dalam bagian ini Yesus tidak lagi memanggil Allahku, tetapi Bapa. Ada satu hubungan yang begitu dekat sekali antara dia dan Bapanya. Memang di dalam penghukuman itu, Allah meninggalkan Yesus. Sehingga dia berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Tetapi di dalam kalimat yang ketujuh ini, Yesus sudah berada di dalam hubungan yang utuh kembali bersama-sama dengan Bapaknya. Hubungannya sudah dipulihkan. Hubungannya sudah disatukan kembali. Sehingga dia berkata, ya Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terpenting di dalam hidup kita pada hari ini, yang kita cari di dalam hidup kita pada hari ini apa saudara-saudara? Yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus di tengah-tengah dia mengalami penderitaan itu. Tetapi dia tetap memanggil, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Dia membutuhkan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Karena penyertaan Tuhan itu yang paling utama dalam hidupannya. Penyertaan Tuhan itu tidak tergantung di mana dia berada. Situasi apa yang dia sedang alami. Sekalipun Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Tetapi dia tetap memanggil Bapanya itu sendiri. Hidup manusia, kita mencari hal yang lebih utama dari segala-galanya. Yaitu kita harus mencari penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itulah yang akan menopang sepanjang hidup saudara dan saya. Sebagaimana kita melihat kisah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sekali saudara-saudara. Di perapian yang sudah dipasang dengan panas yang lebih maksimal. Raja Nebukadnezar kemudian berkata, kenapa tadi saya kirim 3 orang di perapian yang begitu menyala-nyala? Sekarang kok ada 4 orang. Dan 1 orang itu mukanya seperti dewa. Saudara-saudara sekalian, siapa itu yang menyertai kalau bukan Allah? Siapa yang menyertai Sadrah, Mesak, Abednego di tengah-tengah akan situasi yang begitu sulit? Kalau bukan penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pandemi COVID ini sudah berlangsung 1 tahun lebih dan merugikan saudara dan saya. Tetapi yang jauh lebih penting yang harus kita ingat saudara-saudara. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, sekalipun kita ada dalam pergumulan yang paling berat. Tetapi kita tidak pernah boleh meninggalkan penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apapun juga. Di dalam Mazmur Daud, Mazmur 23, dia mengatakan,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat yang pertama ini Daud mengatakan bagaimana hubungan antara Tuhan dan dirinya. Dia memakai sebutan orang ketiga. Tuhan adalah gembalaku. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Di situ pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Kata yang dipakai di sini bukanlah sebutan orang ketiga, tetapi sebutan orang kedua. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini, pemazmur Daud menyadari bahwa di dalam hidup kita, yang kita perlukan bukanlah uang, bukanlah segala sesuatu yang kita cari, materi, dan juga keuntungan dunia, tetapi penyertaan Tuhan itu loh. Engkau yang menghibur aku, Engkau yang dengan gadamu dan tongkatmu menguatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus, Dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Di dalam bagian ini Yesus ingin mengatakan bagaimana hidup kita memerlukan Tuhan. Hidup kita tidak pernah lepas daripada Tuhan dan harus terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua yang kita lihat dalam bagian ini, arti daripada ucapan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dalam bagian ini saudara-saudara kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Kuasa di atas kayu salib itu menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin adanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kisah ketika Tuhan Yesus itu ada di atas kayu salib. Maka Injil Matius mengatakan pada waktu dia sudah berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan akan nyawaku. Maka di dalam Injil Matius, Bapak Ibu melihat di situ. Saat itu dikatakan bahwa tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Sobek dari atas sampai ke bawah. Saudara-saudara, banyak penafsir yang mengatakan bahwa sobeknya akan tirai itu adalah Allah yang merobek. Karena kalau manusia yang merobek tidak bisa, karena dari bawah ke atas. Tetapi Allah yang merobek akan tirai bait suci itu sehingga terbelah, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu di dalam Injil Matius dikatakan sesudah akan robeknya tirai itu, maka terjadi gempa bumi. Tidak dikatakan gempa bumi lalu tirai itu kemudian robek. Tidak. Kenapa? Ini ingin mengatakan bahwa yang membelah itu adalah Allah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bait suci itu terbagi di dalam beberapa bagian. Dan tidak semua orang itu bisa masuk ke dalamnya. Dan saudara-saudara, tirai bait suci itu adalah tirai yang membedakan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu adalah hanya boleh dimasuki oleh imam selama 1 tahun sekali. Pada waktu hari pertobatan bangsa Israel, mereka itu datang kepada Tuhan, dan kemudian imam itu mempersembahkan korban makanan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu peristiwa yang nampaknya sulit sekali untuk boleh terjadi. Tetapi itu yang terjadi pada waktu peristiwa. Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, tabir bait suci atau tirai bait suci itu sangat besar, sangat berat sekali. Konon, untuk boleh memasang akan tirai bait suci itu membutuhkan 500 orang untuk memasang akan bagian itu. Tetapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, Dia menyerahkan nyawanya, maka tirai itu sobek dari atas sampai ke bawah. Artinya apa yang tidak mungkin bagi manusia? Manusia tidak bisa datang kepada Allah. Manusia tidak bisa menyembah kepada Allah. Manusia tidak bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Saat itu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian selanjutnya dikatakan saat itu bukit-bukit terbelah.
Kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang yang mati itu bangkit kembali. Artinya saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika dia berkata, ya Bapa, kematiannya itu menghancurkan kuasa kematian. Tidak ada lagi kemenangan atas kuasa kematian. Orang-orang yang kudus, dia tidak bisa menahan kuasa kematian itu. Dan mereka bangkit, saudara-saudara. Dan yang menarik, kalau kita lihat di dalam kisah Jumat Agung. Pada waktu jam 3 sore, ketika orang-orang itu sudah di tengah-tengah kegelapan, dan pada saat itu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Terjadi gempa bumi. Orang-orang mati bangkit. Dan ada salah seorang prajurit. Prajurit itu adalah orang Romawi. Dan dia berkata di dalam bagian itu. Dia berkata apa? Benar. Orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang wanita-wanita pun dipisahkan dengan orang-orang pria. Ada pemisahan, ada sekat. Dan itu tidak mungkin untuk boleh dilepaskan. Menjadi tradisi, menjadi satu pemahaman orang-orang Israel selama bertahun-tahun. Tetapi pada waktu Yesus itu, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Ada satu pengakuan, benar. Dia adalah anak Allah. Saudara, prajurit Romawi ini dia datang kepada Allah. Tidak perlu lagi korban-korban. Tidak perlu lagi bakar-bakar. Tidak perlu lagi datang ke imam. Dia langsung face to face datang kepada Yesus. Dan satu pengakuan mengatakan engkau benar adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dengan Tuhan. Di dalam kita menjalani hidup ini banyak hal yang kita rasa mustahil. Banyak hal dirasa kita nggak mungkin Tuhan. Udah mentok Tuhan. Nggak bisa. Tapi di dalam ucapan Tuhan Yesus. Yang ketujuh ini Yesus mengatakan segala sesuatu telah dibereskan. Mission accomplished. Dan dia naik ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara, saya ditelepon oleh seorang ibu. Ibu ini dia ingin ketemu dengan saya. Dan kemudian kita janjian waktu ketemu di gereja. Lalu kemudian dia berkata kepada saya pada waktu saya sudah ada di gereja. Dia berkata gini, Pak Pendeta, saya ini mau mengucapkan terima kasih sekali atas apa yang sudah saya alami selama ini. Dia datang dengan tangisan, dia nangis. Saya bingung ya ibu-ibu kalau sudah datang nangis itu, wah saya nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Lalu kemudian dia berkata seperti demikian, Pak, beberapa hari yang lalu saya itu sakit. Dan karena sakit di kakinya itu, maka dia harus dioperasi, saudara-saudara. Dan kemudian dia periksa ke RSCM, dan saat itu dikontrol semua kesehatan tubuhnya. Dari gula darah, lalu kemudian tensi dan semuanya. Pada waktu diukur, tensinya itu 200 lebih, saudara-saudara. Wah, dia bingung sekali. Dan di dalam keadaan seperti demikian, kemudian dia menunggu di pintu rumah sakit itu, di kursi-kursi rumah sakit itu, dia menunggu di situ. Dan pada saat itu, saudara, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya berdoa. Lalu dia berkata seperti demikian kepada saya, Pak Pendeta, tahu enggak? Pada waktu saya berdoa seperti itu, tiba-tiba saya itu melihat ada bayangan. Bayangan apa, Bu? Saya pikir bayangan Tuhan Yesus. Enggak, itu bayangannya Pak Pendeta. Bayangannya Pak Pendeta itu datang kepada saya dan kemudian berkata, Tuhan menyertai ibu. Tuhan menyertai ibu. Tetap maju, tetap jalani operasi dan sebagainya macamnya. Dia berkata, saya nggak pernah alami itu, Pak. Saya nggak pernah lihat kejadian-kejadian yang seperti demikian. Tapi saat itu, saya sungguh dikuatkan, saya sungguh dihiburkan. Oh iya, dia katakan seperti demikian. Pertama saya itu bingung, wajahnya siapa ya? Saya nggak pernah lihat.
sudah pandemi 1 tahun, jadi nggak pernah lihat. Saudara-saudara lupa wajah pendetanya. Saya sering-sering nonton YouTube, saudara-saudara. Maka sering kelihatan pendeta-pendeta saudara ya. Ini pasti kelihatan nggak nonton YouTube nih Bapak Ibu ya. Jemaatnya ini ya. Saya lupa siapa sih. Oh iya, akhirnya dia ingat saudara-saudara. Dia ingat, ini pendeta Revo saudara-saudara. Dan kemudian dia datang kepada gereja dan kita doakan, dikuatkan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, saya juga bingung sampai saat ini. Kok bisa dia itu punya penglihatan sama saya? Kenapa kok bukan Bang Musa gitu yang dilihat gitu ya? Kenapa saya gitu ya? Kenapa kok bukan Dedi? Kenapa bukan yang lain? Bapak Ibu saudara-saudara sedang berdoa buat dia. Tetapi ini mau mengatakan dalam hidup ini saudara-saudara ada banyak hal yang kita tidak bisa kuasai, yang kita tidak bisa pikirkan. Ada banyak hal yang mustahil. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, di situ saudara-saudara, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, yang ketiga kita melihat, itu artinya hidup kita diserahkan di tangan Allah yang aman. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyerahkan. Kata aku menyerahkan di dalam bagian ini itu adalah aku mendepositokan. Kita tahu mendepositokan itu adalah sejumlah uang yang kita titipkan dan kita pasti tahu bahwa uang itu akan kembali lagi. Jadi tujuan untuk boleh mendapatkan itu satu hal yang jelas. Bukan sesuatu yang mungkin, tetapi sesuatu hal yang jelas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku menyerahkan, itu artinya dia menitipkan hidupnya ke dalam tangan Allah. Apa artinya ketika dikatakan Yesus menitipkan hidupnya ke dalam tangan Allah? Itu artinya bahwa tangan Allah adalah tangan yang handal. Tangan Allah adalah tangan yang kuat. Tangan Allah adalah tangan yang perkasa. Dan Allah tidak mungkin melepaskan apa yang sudah diberikan ke dalam tangannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, jangan kita berpikir bahwa dia hanya dirinya sendiri yang diserahkan. Tetapi pada waktu dia menyerahkan nyawanya itu, dia juga sedang menyerahkan nyawa seluruh orang di dalam sepanjang sejarah keselamatan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Untuk boleh dibawa ke dalam tangan Bapa. John Calvin mengatakan ketika Tuhan Yesus dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan saja menyerahkan nyawanya tok. Tetapi dia menyerahkan nyawa orang-orang di segala zaman. Dari zaman Abraham sampai saat ini. Zaman Abraham dia belum bisa melihat Yesus. Tetapi dalam iman dia diselamatkan. Kita yang sudah melihat Yesus, kita juga diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Yohanes 18 ayat 19, ayat yang ke-9 dikatakan, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Pada waktu Tuhan Yesus dia menyerahkan, ya Bapa, aku serahkan, aku depositokan hidupku, nyawaku ke dalam tanganmu. Itu juga nyawa kita ada di situ, saudara-saudara. Nyawa hidup kita ada di situ. Dan Yesus yang menyerahkan nyawa hidupnya ke dalam tangan Bapa. Seorang penafsir Alkitab bernama Arthur Pink, dia mengatakan, the Father hand is the place of eternal security. Into that hand, the Savior committed His people, and there they are forever safe. Indah sekali. Di tangan Allah itu saudara-saudara, kita boleh mendapatkan keamanan yang kekal, tempat yang kekal. Dan Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu berserahkan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Sama seperti pada waktu kita melihat kisah Nuh. Pada waktu dia sudah membangun bahtera yang sangat besar sekali. Lalu kemudian pada saat itu memasukkan hewan-hewan.
Lalu kemudian saat itu saudara-saudara, siapa yang menutup akan pintu daripada bahtera itu? Tuhan berkata kepada Nuh, jangan kamu tutup, aku yang tutup. Tangan Tuhan itu yang tutup, saudara-saudara. Pada waktu tangan Tuhan itu tutup bahtera itu, saudara-saudara. Waktu Tuhan sudah tutup, maka itu keamanan yang sangat-sangat ketat sekali. Sekalipun di luar itu ada badai, sekalipun di luar itu ada begitu banyak kesulitan, 40 hari, 40 malam, diombang-ambingkan. Tetapi bahtera itu tetap tenang. Bahtera itu tetap maju. Karena ada tangan Allah yang menggenggam akan bahtera Nuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, doa Tuhan Yesus ini adalah sebetulnya adalah doa anak-anak kecil Yahudi pada saat itu. Setiap malam ketika mereka itu mau istirahat tidur, maka mami-maminya mengajarkan mereka berdoa. Ya, hal itu diambil dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mereka berkata, kalau kamu mau tidur anak-anakku, selalu berdoa seperti Mazmur 31 ayat 6a. Mazmur itu berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Allah, Yehova. Bapak Ibu saudara-saudara, ini ingin mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, dia sedang menyerahkan tangannya kepada Bapa yang berkuasa. Dan akhirnya saudara-saudara kita lihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan ya Bapa ke dalam tanganmu. Maka di situ dikatakan Yesus menundukkan kepalanya. Tapi saudara-saudara menundukkan kepalanya ini bukan posisinya seperti demikian. Tetapi seperti kalau kita lihat di dalam teks aslinya itu Yesus seperti tertidur. Ya. Seperti seorang yang meletakkan tangannya itu di bantal. Dia tertidur seperti demikian. Saudara-saudara, seorang bernama William Barclay dia mengatakan satu kata-kata yang indah. Sekalipun banyak hal yang kurang baik dari William Barclay, kita nggak setuju dengan tafsiran-tafsirannya. Tetapi dalam bagian ini menarik, dia mengatakan, even on a cross. Sekalipun disalib, Jesus died like a child falling asleep in his father's arms. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Sekalipun Yesus di tengah-tengah penderitaan, tetapi dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapaknya. Dan di situ dia bisa lelap, dia bisa tertidur, aman, tentram, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi hal yang dia rasakan selain tangan Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari hari ini hidupmu dan hidupku sudah diselamatkan oleh Kristus. Mari kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Bapa. Karena di tangan itulah Allah menyediakan berkat-Nya. Allah menolong kita. Allah menguatkan kita. Kita tetap tenang. Kita tetap nyaman. Kita tidak cemas. Kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Kita tidak gelisah. Karena kita ada di tangan Allah yang kuat. Kiranya Tuhan menolong kita memahami akan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat hening. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman ratuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami hari ini hidup hanya oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menggenggam tangan kami dengan penuh kuat kuasa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang pada hari ini mereka sedang terbaring lemah, mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, mereka yang saat ini juga bergumul di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang berat. Kami berdoa juga bagi pergumulan mereka yang saat ini tidak dapat kami ungkapkan karena terlalu beratnya hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan angkat, yang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, tambahkan cinta kasih mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan majelis jemaat, aktivis GKI Bungur. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memimpin, memberkati mereka di dalam melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, ke bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, khususnya untuk proses vaksinasi yang masih terus dijalankan. Biarlah Tuhan menolong agar proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan seluruh rakyat kami boleh menerima akan vaksin. Dan satu hal yang kami doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan setiap anak-anak Tuhan dijaga, dipelihara. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengingat kebaktian Jumat Agung ini diselenggarakan secara on-site dan juga secara live streaming lewat Zoom. Maka saudara yang beribadah secara live streaming bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening atau men-scan QR code yang ada dan mentransfer dengan cara menambah angka 3. Sebagai contoh, Rp500.000, angka yang terakhir diganti dengan angka 3 menjadi Rp503.000. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Berilah persembahanmu sambil menghayati kasih Allah melalui pemberian diri Kristus. Ingatlah nats firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh doa senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Salib Hina.
kasihnya rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku memandang salib yang indah, kami ganti mahkota mulia. Pada salib itu Tuhan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula bawaku padanya, karunia yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku memandang salib yang indah, kami ganti mahkota mulia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kami memperoleh anugerah hidup yang kekal, Allah yang begitu rupa mengasihi kami. Mohon Engkau Allah berkenan menerima persembahan yang kami telah berikan. Juga mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap umat-Mu yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Limpahkan berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi atas kami umat-Mu, ya Tuhan dan Allah kami. Demikian pula bagi mereka yang bertanggung jawab mengelola persembahan ini. Mohon Engkau Allah memberikan hikmat untuk dapat mengelola dengan bijaksana, sehingga seluruh persembahan ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya mohon Tuhan menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Amin. Jemaat, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian yang ada, dan marilah kita puji Dia, Allah yang maha mulia, dengan segala hormat menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah serta terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya tetap tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana.
Kebaktian sudah selesai, jemaat dipersilakan untuk mengambil satu di situ di hadapan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya mengikuti ibadah onsite Jumat Agung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Kami mohon untuk pembungkus dari roti dan anggur silahkan dibawa turun, nanti dibuang di tempat sampah yang telah tersedia, ada di bawah tangga. Kemudian atas anugerah dan izin Tuhan, maka majelis jemaat merencanakan akan kembali membuka ibadah onsite mulai tanggal 11 April. Jadi mulai minggu depan untuk Paskah kita masih online, tapi untuk minggu depan 11 April majelis jemaat merencanakan dan seterusnya akan kita kembali mengadakan ibadah secara onsite. Hanya untuk pertama satu kali kebaktian dulu jam 9.30. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu boleh memberikan kabar baik ini juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain. Dan biarlah kita boleh kembali lagi beribadah, tentunya dengan protokol kesehatan yang telah dipersiapkan dan mohon peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Kami rindu sekali, nanti untuk teknis apakah akan ada pendaftaran atau tidak, itu akan kami informasikan selanjutnya, tapi biarlah setiap kita boleh mempersiapkan diri. Dan kami menghimbau setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu tidak berkumpul, tapi boleh langsung pulang dan melakukan aktivitas selanjutnya, jadi tidak lagi berkumpul di lobi bawah. Terima kasih, selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada salib itu Tuhan sentiasa